Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian. Dimana pertanyaan kali ini dari teman kita bernama Ed Nathaniel Martinus 8197 ya. Beliau bertanya soal apakah masih bisa menghapus BKU April 2025 dan menyusun ulang BKU 2025? Kalau misalkan bisa, bagaimana caranya dan ada konsekuensi atau sanksi ketika melakukan hapus BKU di tahap 1 atau tidak ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin merapikan pembuatan pelaporan di BKU-nya, di Arkasnya, namun mungkin agak sedikit ragu terkait menghapus BKU yang sudah disahkan oleh dinas, maka silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai. Karena di sini kita akan bahas secara lengkap terkait apa saja konsekuensinya. Kemudian apakah bisa menghapus BKU tahap 1 yang sudah disahkan, karena kita sekarang sudah masuk di tahap 2, dan ketentuan-ketentuan lain yang tentunya berkaitan dengan Arkas di tahun 2025 ini, terutama dalam hal pengisian BKU di Arkas. Namun seperti biasa, silahkan Bapak Ibu sekalian yang belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja selain kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya memang ada beberapa pertanyaan, namun satu sama lain masih berkaitan. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait bisa atau tidaknya kita menghapus BKU April 2025 dan menyusun ulang kembali BKU tersebut, di mana kita tahu April ini masuknya di tahap 1, sedangkan bulan ini sudah di Oktober tahap 2. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa saja sebenarnya konsekuensinya jika seandainya kita melakukan penghapusan BKU di Arkas untuk tahap 1. Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya. Silakan teman-teman sekalian bisa buka aplikasi Arkasnya masing-masing, atau mungkin juga ingin fokus mendengarkan juga silahkan. Dan ini kita harap bisa menjadi salah satu tambahan informasi yang bisa Bapak Ibu sekalian pahami, khususnya buat para operator Arkas maupun juga para kepala sekolah, sehingga nanti bisa menjelaskan kepada operator di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke penata usahaan dulu ya, dimana tadi pertanyaannya adalah bisa atau tidak menghapus BKU April, dimana April ini adalah BKU di tahap 1 yang sudah diajukan pengesahan. Kemudian sekarang kita berada di tahap 2 bulan Oktober, dan di tempat kita ini masih belum bikin laporan dari Juli hingga Oktober, dikarenakan sebenarnya kemarin itu kita sudah masuk ke Agustus, tapi dikarenakan ada yang bertanya soal bulan Juli kemarin, maka kita putuskan untuk menghapus BKU bulan Juli, sehingga kemarin kita bisa menjelaskan secara detail terkait apa yang mereka tanyakan. Jadi ini demi teman-teman sekalian kita hapus BKU lagi ya. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan tadi. Jawaban yang pertama adalah terkait bisa atau tidaknya menghapus BKU bulan April 2025 di Arkas untuk tahap 1 yang sudah diajukan pengesahan. Itu jawabannya adalah bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, caranya tentu tinggal masuk ke bulan Aprilnya terlebih dahulu. Kemudian di sini lakukan atau pilih hapus BKU ya teman-teman sekalian, kemudian klik lanjut. Nanti teman-teman sekalian jika seandainya sudah mengajukan penghapusan BKU, tentu ini harus menunggu dulu approval atau persetujuan dari dinas terkait dari admin pusat Arkas terkait pengajuan penghapusan BKU tersebut, dan ini biasanya tidak lama kita menunggu ya, bisa jadi 1-2 hari sudah ada keputusan. Sebagaimana kemarin kita menghapus BKU bulan Juli, itu malamnya kita hapus, kemudian siangnya sore kita cek sudah diterima pengajuannya.
Namun di sini tentu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengajukan penghapusan BKU, ada beberapa konsekuensi yang harus Bapak Ibu sekalian pahami terlebih dahulu supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Apa itu? Yang pertama, konsekuensi jika seandainya kita menghapus BKU bulan April misalnya ya, maka kita harus menginput ulang penginputan BKU yang sudah kita input dari bulan April hingga bulan Juni. Atau intinya kita harus input ulang kembali bulan-bulan yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau kita mengajukan penghapusan April, maka otomatis di atas April ini kita harus input ulang lagi, termasuk juga bulan Aprilnya. Kita harus input ulang semuanya dari awal, ya. Makanya di sini kita sarankan sebelum kita melakukan penghapusan BKU, supaya nanti kita tidak bingung saat kita menginput ulang BKU-nya, maka silahkan Bapak Ibu sekalian bisa cetak dulu BKU-BKU yang sudah Bapak Ibu sekalian laporkan. Terutama dalam hal penanggalan di sini kita tentu harus sangat jeli, kita harus hati-hati karena untuk tanggal yang ada di sini adalah tanggal realisasi pembelanjaannya. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti jika seandainya memang terkhusus buat teman kita kali ini yang ingin menghapus BKU bulan April di tahap 1, maka kita sarankan terlebih dahulu sebelum mengajukan penghapusan BKU di Arkasnya, maka silakan cetak dulu BKU-BKU yang sudah dilaporkan sebelumnya, supaya nanti kita di saat menginput ulang BKU-nya, kita hanya tinggal melihat dokumen atau kertas hasil print yang sudah kita lakukan. Contoh misalkan April apa saja kemarin yang dilaporkan, Mei, Juni, dan seterusnya. Seperti itu. Terkecuali jika seandainya memang dari bulan dari bulan April hingga Juni ini memang ada cukup banyak yang ingin diperbaiki dan kita sudah ada data pastinya mulai dari tanggal realisasi pembelanjaannya tanggal berapa saja, kemudian jenis kegiatannya apa saja, yaitu silakan Bapak Ibu sekalian, intinya di sini adalah harus ada pegangan terlebih dahulu untuk mengisi BKU ulang. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang pertama terkait bisa atau tidak itu jawabannya adalah bisa Bapak Ibu sekalian. Kita mengajukan penghapusan BKU, tinggal nanti di saat kita mengajukan penghapusan BKU kita hanya tinggal menunggu konfirmasi dari admin pusatnya, dan nanti setelah dikonfirmasi oleh admin pusat maka statusnya itu akan menjadi draft seperti ini. Jadi nanti kalau kita ajukan penghapusan BKU April maka akan menjadi draft dan yang lainnya akan tidak bisa kita klik seperti yang ini. Jadi belum dibuat seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus menginput ulang pengisian BKU yang sudah pernah kita input sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu di sini juga Bapak Ibu sekalian harus pastikan juga jika seandainya memang ada kesalahan penginputan di BKU, silakan pastikan dulu bagian mana yang salahnya supaya nanti kita tidak kebingungan sendiri di saat kita harus mengisi ulang penginputan BKU-nya. Jadi intinya kalau kita melihat dari pertanyaan tadi, kita akan coba kembali ke pertanyaannya ya. Beliau bertanya soal penghapusan BKU April, jawabannya bisa, dan beliau ini mengajukan penghapusan dengan alasan ingin menyusun ulang BKU-nya. Ya mungkin ada beberapa kegiatan yang memang masih belum sesuai, atau mungkin ingin membuat BKU-nya itu tersusun rapi, karena dalam pengisian BKU Bapak Ibu sekalian, ini kita harus pahami bahwa ada yang namanya ID Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang namanya ID BKU ya, sehingga di sini kita sarankan dalam proses pengisian BKU itu dimulai dari tanggal yang paling terkecil ya. Supaya kenapa? Supaya nanti ID BKU-nya itu tersusun rapi. Nah, seperti halnya di tempat kita di sini ada salah satu tanggal yang memang ini kita terlambat menginput. Jadi ini yang sebelah kiri, ID ini adalah susunan penginputan kita, di mana untuk sistem Arkas ini dia membaca itu berdasarkan tanggal. Jadi tanggal yang paling terkecil itu akan diurutkan yang paling teratas, seperti yang terlihat di sini 5, 20, 25 dan seterusnya. Meskipun misalkan tanggal 25 ini diinputkan di paling akhir, misalkan seperti itu, tapi ternyata tanggalnya itu masih ada tanggal yang di bawahnya atau sebaliknya, maka dia akan menyesuaikan kembali. Seperti halnya di sini untuk yang tanggal 25 Juni ini sebenarnya kita inputkan itu terakhir ya.
terakhir kita inputkan. Jadi ini 37, 38, 39-nya tidak ada teman-teman sekalian, karena ini kemarin di saat kita di Juni itu ada salah satu kegiatan yang dihapus setelah kita menginput. Jadi di saat kita misalkan sudah menginput semua pembelanjaan di bulan Juni misalkan, kemudian ternyata ada salah satu kegiatan yang kita hapus, maka otomatis yang urutan ID ini tidak akan menyesuaikan kembali, tapi kegiatan tersebut akan hilang nomor urutnya seperti yang terlihat di sini. Kita menghapus untuk ID nomor 39 sehingga di sini angkanya tidak berurutan. Dan kemudian di sini BPU 43 harusnya kan di paling bawah ya di sini. Tapi dikarenakan tanggalnya itu masih ada tanggal yang di atasnya, otomatis dia itu akan naik ke atas menyesuaikan. Jadi dia itu sebagaimana yang tadi kita sampaikan, sistem ini menyesuaikan berdasarkan tanggal untuk filter susunan kegiatan atau pelaporannya. Jadi usahakan di sini dalam proses pelaporan penginputan BKU itu silakan terlebih dahulu dikonsep ya, susunkan dari tanggal yang paling terkecil, dan dari mulai tanggal itulah kita mulai penginputan di BKU supaya nanti supaya nanti untuk ID-nya ini berurutan, kemudian untuk tanggalnya juga menyesuaikan dari mulai yang tanggal paling terkecil seperti itu. Ya mungkin agak sedikit membingungkan ya apa yang kita sampaikan barusan, tapi kita harap ini bisa dipahami juga. Namun kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, ya ini kita akan langsung saja dari kesimpulan bahwa bisa atau tidaknya kita menyusun ulang atau menghapus BKU April tahap 1, jawabannya bisa ya. Kita ajukan penghapusan BKU dan konsekuensinya kita harus menginput ulang semua pembelanjaan yang sudah kita laporkan, yang sudah kita inputkan dari mulai April hingga Juni atau Juli atau September. Pokoknya semua bulan sesudah itu harus kita input ulang. Makanya di sini kita sarankan untuk membackup terlebih dahulu dengan mencetak pelaporan-pelaporan yang sudah kita laporkan di bulan yang kita akan hapus seperti itu ya, April, Mei, Juni dan seterusnya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait pertanyaan tadi, dan tadi kita sudah berikan caranya ya, yaitu menghapus BKU dengan mengklik tombol hapus BKU, kemudian klik lanjut, dan nanti kita tinggal menunggu konfirmasi dari admin pusat. Setelah itu di saat kita sudah dikonfirmasi pengajuan kita diterima, maka akan berubah menjadi draft untuk status bulan Aprilnya, dan bulan yang lain Mei hingga seterusnya ini akan menjadi belum dibuat atau tidak bisa kita akses, tidak bisa kita klik seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti ke depannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.